Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk melakukan proses pembelajaran dalam gambar teknik berkelanjutan dengan subtema pengantar AutoCAD. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nakir, SPD MPD dengan nomor induk dosen nasional 0931128406. Saya dosen tetap di Yayasan Pendidikan Tinggi Kabupaten Bupana, tepatnya di program studi Rekayasa Kimia Industri atau di Politeknik Bupana. Latar belakang pendidikan saya, pendidikan teknik mesin di Universitas Negeri Makassar, kemudian magister pendidikan teknologi kejuruan Universitas Negeri Makassar. Saya mengampu mata kuliah teknik dasar, gambar teknik dasar, kemudian gambar teknik lanjutan, kemudian proses manufaktur dan etika profesi. Namun dalam proses ini saya akan mengajarkan tentang mata kuliah gambar teknik berkelanjutan. Namun sebelum itu, pada kesempatan ini dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen periode 1 tahun 2025 dan untuk memenuhi persyaratan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran yang akan saya bawakan mata kuliah gambar teknik berkelanjutan dengan subtema mata kuliah pengantar AutoCAD. Politeknik Bupana secara umum proses pembelajaran menerapkan minimal 70% praktek dan 30% teori. Sehingga dalam proses pembelajaran ini saya lebih banyak pada praktek. Dan dalam proses pembelajaran saya susun berdasarkan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery penyampaian materi baik teori maupun praktek, mendeskripsikan mata kuliah, kemudian dalam interaksi, diskusi, tanya jawab dengan peserta didik, dan assessment dilakukan dengan beberapa tahap baik dalam proses pembelajaran berlangsung maupun dalam UTS, ujian akhir semester, dan ujian pertengahan semester. Masing-masing memiliki bobot yang berbeda. Kemudian sebelum memasuki pelajaran tatap muka atau praktik, saya sedikit menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester di program studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri. RPS disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM untuk penguatan proyeksi kolaboratif dan magang industri. Mengapa demikian ini dilakukan? Agar supaya alumni Politeknik Bupana, khususnya Prodi Teknologi Rekayasa Kimia, itu memiliki kompetensi di bidangnya. Sehingga dalam proses menghadapi era 4.0, mereka bisa menghadapi secara mandiri. Kemudian, rencana pembelajaran semester atau LPS dalam proses mengacu pada capaian pembelajaran atau lulusan prodi yang diturunkan dari profil lulusan yang mencakup sikap atau CPL 1 tanggung jawab, kemudian pengetahuan, penguasaan konsep tentang teknologi rekayasa kimia industri, keterampilan umum, pengambilan keputusan berbasis prosedur, dan keterampilan khusus. Ya, ini menguasai aplikasi AutoCAD atau efisiensi materinya. Di dalam deskripsi mata kuliah atau teknik gambar berkelanjutan ini, mata kuliah membahas mengenai gambar berkelanjutan dengan memperkenalkan AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi dalam menggambar dan merancang menjadi komponen atau barang jadi. AutoCAD untuk kegiatan gambar berkelanjutan melibatkan kombinasi mesin komputer atau AutoCAD. Gambar berkelanjutan pada bahan kuliah ini diikuti dengan praktik merancang produk untuk meningkatkan pemahaman pada AutoCAD. Adanya pembekalan mata kuliah ini dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa agar dapat
mengenali dan memahami AutoCAD gambar teknik berkelanjutan yang berkaitan dengan efisiensi dan produktivitas dan terintegrasi. Setelah itu kita masuk pada proses pembelajaran di kelas. Kita mulai ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga sehat selalu. Ya, bagaimana kabarnya? Baik ya. Ini sebenarnya musim hujan ya, tetapi dengan semangatnya adik-adik datang kuliah pada pagi hari ini, itu juga menambah semangat Bapak untuk mengajar. Baik, di dalam proses pembelajaran hari ini, Bapak akan lebih banyak pada praktiknya. Ya, AutoCAD adalah perangkat lunak komputer atau Aid Design atau CAD dikembangkan oleh Autodesk untuk membuat gambar teknik baik berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ya, dimensi itu tampilan ya. Jadi ada tampilan tampak depan, tampak atas, dan kemudian ya itu adik-adik sudah belajar semua. Dan ini di 3 dimensi ini aplikasi itu bisa bergerak. Ya, bisa bergerak. Ya, bisa kita misalnya kita menggambar meja, ya. Meja itu kita bisa kasih warna dan sebagainya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Ya, nanti Bapak jelaskan ya. Baik, ya. Jadi ini adalah layar kerja AutoCAD terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada menu bar, ya. Kemudian yang berisi perintah tentang file, edit, dan view. Ya. Kemudian ada ribbon, ya. Panel icon cepat untuk akses perintah seperti draw, modify. Ini nanti kita jelaskan juga, ya. Nanti Bapak jelaskan, ya, melalui praktik. Kemudian ada namanya command line, tempat mengetik perintah dan melihat notifikasi sistem. Ya. Kemudian drawing array, area atau area menggambar ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian ada status bar yang menampilkan informasi status grid, snap, koordinat, dan lain sebagainya. Kemudian ada navigasi bar untuk tampilan 3 dimensi. Ya. Jadi pada sistem koordinat ini, sistem koordinat pada AutoCAD, ya, AutoCAD menggunakan sistem koordinasi kartesius, ya. Ada namanya koordinat absolut yang menggambar dari titik 0. Misalnya tempat ini di sini dianggap sebagai titik 0, ya, untuk memindahkan nanti gambar atau objek. Nanti Bapak juga akan jelaskan melalui praktik nanti ya. Kemudian ada namanya koordinat relatif yang mengacu pada titik akhir gambar ditulis dengan tanda apa namanya ini? Ya, kemudian koordinat polar ya menggunakan ini tanda lebih besar dan lebih kurang. Ya, itu nanti kita gunakan. Kemudian sistem koordinat dunia, ya, kemudian koordinat pengguna atau UCS untuk orientasi 3 dimensi, ya. Kemudian tentang jenis-jenis AutoCAD, ya. Kalau kita di teknik kimia industri itu kita biasa menggunakan yang namanya AutoCAD mechanical, ya, atau ada namanya slate work, ya. Tetapi yang kita fokuskan di sini adalah AutoCAD, ya, ini untuk teknik kimia atau teknik industri. Kemudian yang lain-lain ini untuk arsitek, ada untuk arsitek, ya, pembangunan. Kemudian untuk sistem kelistrikan ada, dan kemudian untuk teknik sipil, ya, dan geografis serta persindingan tanpa fitur atau tanpa 3 dimensi. Adik-adik memahami tentang apa yang Bapak jelaskan tadi itu adalah ketika adik-adik bisa menjelaskan tentang perkembangan AutoCAD, ya, ini indikator. Jadi dalam proses penilaian itu ada indikator-indikatornya, ya. Ya. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer edit desain yang dikembangkan oleh Autodesk. Ada yang bisa menjelaskan sejarah? Bagaimana sejarah perkembangan AutoCAD? Ya, silakan. Sejarah dan perkembangan AutoCAD pada tahun 1982, AutoCAD versi pertama
diluncurkan oleh Autodesk sebagai salah satu software CAD pertama yang berjalan di komputer pribadi. Pada tahun 1985 sampai 1995, fitur-fitur baru ditambahkan seperti dimensioning, counting, dan scripting. Ya, oke. Kemudian ini nanti kita bahas tentang sesuai yang tadi perintah merubah, ada tadi yang dimaksud dengan modify, ya. Ini nanti kita bahas, ini kita praktekkan, ya. Circle, apa itu circle, apa itu copy, apa itu line, trim dan filler, ya. Circle itu gambar AutoCAD itu bagaimana kalau kita membuat lingkaran atau bundar, ya, itu namanya circle. Ini ada juga di AutoCAD, ya. Kemudian copy. Kalau line itu garis, ya, garisnya lurus karena ada beberapa nanti garis yang tidak lurus di AutoCAD itu. Kemudian ada trim, potong, ya, mantap. Ada lagi fillet, betul, sudut, itu fillet, ya. Baik, kita masuk pada praktek, ya. Jadi yang kita akan gambar sebentar itu adalah bagaimana membuat circle tadi, ya. Circle, kemudian apa lagi tadi? Line, kemudian copy, fillet, trim, ya. Baik, ini coba kita buka gambar baru, ya, tab baru. Nanti Bapak jelaskan, ya. Ini. Jadi ini line, ya. Inilah yang dimaksud dengan line. Ini di atas ini menu barnya ada line. Jadi ini tadi ada modify, ya. Ini modify. Nah, inilah yang dimaksud dengan circle. Ya, circle itu apa? Lingkaran. Circle. Bisa kita klik di sini circle, ya, langsung di sini, ya, perhatikan di atas. Bisa juga kita tulis manual, ya. Tulis itu kita dicet, tulis circle. Ya, in circle, taruhlah misalnya ukurannya ini 8, ya. Kita buat dulu ukurannya itu, kita buat 8, ya, 8 cm, ya. Kita klik saja 8, ya. Setelah di 8 kita enter. Ini ukurannya 8, ya. Ini kita mau masuk pada copy, ya. Ya, copy itu, kalau copy itu tinggal kita klik, bisa kita klik copy, ya. Yang ada laptopnya bisa dibuka, bisa juga pelajari, ya. Copy kita klik ini, kemudian ini, kemudian enter. Enter, ini sudah bisa pindah ini, ya. Sudah bisa pindah, kemudian bisa kita klik di dalam copy itu, kita klik dulu 0,0, ya. Artinya ini tadi jaraknya, ya, jarak sembunyinya 0,0, sehingga tempatnya nanti akan tepat pada sasarannya. Tadi kita menggunakan add, ya, kemudian kita pakai add 50, ya. Ini untuk jaraknya, koma min 48, ya. Ini sudah tepatnya. Kemudian kita buat lagi satu benda, ya, supaya modelnya seperti ini, ya, seperti modelnya. Ini kan 3, ya, nanti kita sambung-sambungkan, ya. Kita buat lagi, kita copy lagi, ya, copy 0,0, enter. Dan kemudian add 68. Nanti kalau ada yang mau coba, nanti Bapak ajar, ya. 68,442, ya. Jadi tinggal ini sudah filletnya, ya. Ini circle. Circle-nya sudah, ya. Circle sudah, ini beneran circle sudah, ini 8, kemudian ini 18, kopinya juga sudah, ya. Tinggal line, ya.
lainnya itu, perintah lain itu bisa kita klik di sini, ya, bisa kita klik langsung di sini. Ini lainnya, di sini juga kita klik di menu sini, ya. Kalau misalnya tidak kelihatan, bisa kita klik lain, ya akan muncul itu, yang muncul saja, ya. Ini lain, kemudian kita tarik, ya, sesuai dengan gambar ini, ya. Namanya titik koordinat. Ini yang 90 derajat ini, titik ini namanya titik koordinat, ya. Ya. Agar supaya garisnya atau lainnya tidak bengkok, ya, maka kita klik di tengahnya atau titik koordinatnya, atau biasa disebut dengan center, pusat, ya. Kemudian di sini, ya, ini akan dapat, ya. Setelah itu, setiap begini kita langsung enter, ya. Kenapa di enter? Supaya dia tidak lari-lari gambarnya. Kalau misalnya tidak di enter akan begini, ya. Ya, jadi kita enter, selesai sudah, ya. Kemudian masuk lagi lain, ya, kita masuk lain. Ini tadi titik senternya atau koordinatnya, ya, langsung kita enter lagi. Setiap selesai menarik garis, ya, sampai pada saat sampai pada sasaran atau tujuan itu langsung kita enter, ya, ya. Kemudian, ya, setelah sampai di sini maka modelnya sudah hampir mirip, ya, ya. Ini sudah hampir mirip. Tinggal lain sudah, circle sudah, copy sudah, lain sudah. Tinggal filler dengan trim. Ya, baik. Kalau kita memperhatikan pada job ini, ya, maka yang dilakukan trim itu ini, ya. Ini kan bunggal di sini tadi, ya. Ini nanti kita trim, ya. Kemudian di sini juga kita trim, dan kemudian ini juga kita trim. Dan ini sudut-sudut inilah yang dimaksud dengan filler. Ya, nanti ini kita filler, ya. Ini derajat ini radiusnya itu 66 radius, ya, atau R6. Sekarang di sini itu R8, ya. Nanti kita jelaskan. Ini tidak kentara karena kecil, ya. Kalau di perbatasan itu dia sudah kentara ukurannya, ya. Ini tadi R18, ya. Ini kan R8, ini tadi R8, ini sudah ukurannya, ini R18 ukurannya. Kemudian trimnya mana tadi? Ini radius 6, ya. Kita masuk pada agendanya. Sekarang kita masuk pada trim, ya. Kita trim. Trim itu boleh kita klik juga sehingga muncul seperti ini, ya. Coba diklik, ada, ya. Trim, coba klik trim. Ada. Atau ini trim. Klik saja trim ini. Ya, ini itu. Trim ini kita klik, ya. Kalau tidak diklik, ini yang kita mau trim, ya, bisa di klik kanan, ya. Kalau sudah ada gambar tanda kali merah, berarti itu boleh kita trim, ya. Tinggal klik satu kali, ya. Sudah, ya. R6, ya, 6. Ya. Jadi ukurannya ini fillet. Ya, ya. Setelah tadi kita klik fillet, kemudian klik R atau radius, ya. Kemudian ketik lagi 6, karena 6 radiusnya itu 6, maka klik, maka begini modelnya. Ini posisinya itu harus dari atas ke bawah. Kalau dari ke bawah ke atas itu tidak bisa, ya. Jadi modelnya ternyata ada yang tidak tertrim. Kita trim kembali. Oke, ya. Jadi kita lihat ada berapa yang harus kita
1, 2 ya, sisa 2 ya. Ya, 2. Kemudian tidak lagi. Ini kan sudah ditulis tadi sebanyak 6, maka tidak usah lagi kita buat ya. Ya. Jadi kalau menggambar AutoCAD itu enak kalau kita sudah paham ya. Ini tinggal memberi ukuran ya atau garis apa namanya itu, garis baku namanya. Ya ini sudah, filletnya sudah, ini dapat sudah ini filletnya. Ya, ya tinggal kita kasih garis. Di mana kita dapat ini ada perintahnya ya, di sini juga ada liner ya. Kalau untuk ukuran yang lurus itu ya kita gunakan yang ini ya, linear. Kalau untuk radius ya, ini radius ya, itu kita gunakan ini ada juga radius ya. Kalau untuk lingkaran itu ada diameter ya. Tapi hari ini kita pakai radius ya, karena ini untuk mengukur sudutnya atau fillet. Ya. Kita coba ukur dari sini ya. Karena itu kita lihat apakah sama ukurannya dengan yang sebelah ya. Menurut tadi ini 90 ya. Sini juga lihat. Ya, 90 sama kan? Ya. Jadi di dalam menggambar AutoCAD itu harus dalam proses penempatan garis itu harus tepat. Karena kalau tidak tepat ya biasa salah ukuran ya. Kemudian bilang ya radiusnya untuk radius 6, radiusnya ini sudutnya kita pakai radius ya, ini radius ya. Dan kita klik di sini objek, kemudian klik 6 kan ya, dapat 6, di sini juga 6. Kemudian yang lagi yang 18 dengan 8. Oke. Nah, ini juga sudah 18 ya. Jadi ukurannya sama. Kemudian masuk pada gambar 8. Ya, ini 8. Ada ya? Ini. Silakan duduk. Jadi hari ini mana tadi gambarnya? Coba yang sederhana saja ya. Gambar apa tadi? Circle dulu, circle. Ya, circle. Pakai ini mouse, ya. Circle. Ya. Circle itu klik aja sini, klik aja. Circle. Ya. Baru lawan menunya klik. Ya, ukurannya itu coba berapa mau ukurannya? 9. Coba klik saya di sini 9, angka 9. Enter. Ini kecil jadi. Mana? Dan kita di sini aja. Coba ulang circle. Ya. Ya. 4. Circle aja dulu ya, circle. Ya. Ya. Klik 9. Enter. Nah, mantap sudah. Yang lain. Siapa lagi? Silakan duduk. Ya. Siapa lagi? Sini. Kalau kau lain, ya coba lain dalam bentuk segi 4, ya lain, ya lain, ya tarik garisnya ke bawah, kasih dia 100 lah, kan 100, enter, enter lagi, atau segi 4 ya, kasih lagi 100, 100, enter, ke atas lagi, 100, isi lurus ya, 100, enter. Samping lagi, yang di situ biar nggak diklik, langsung enter sampai ya. Ya. Sekarang bayar fillet ya, maju sini. Fillet ya, karena tadi sudah circle, kemudian kopi sudah, apa tadi lain sudah, tinggal circle, ya ini sudut. Bagaimana tadi Bapak jelaskan circle? Ya, coba tulis circle. Ketik ada circle. C.
Atau ini ada ini. Tuh. Filletnya. Oh, fillet ya, fillet. Jadi fillet itu setelah diklik ini, kita klik R. Coba klik R. Enter. Ya, kasih 8. Enter. Dari mana tadi? Dari atas atau dari bawah? Dari atas ya. Kalau dari bawah itu nggak bisa ya. Sini kita klik ini sudutnya, langsung. Kira mana di sini? Coba. Trim itu, coba klik trim. Ya, trim. Ya, trim. Ini trim. Ya, klik. Enter. Sudah. Jadi trim itu tinggal kita klik kanan sini ya. Kunci. Ya, ini coba trim tuh. Coba ini kita trim. Ya. Coba klik kali trim. Ini aja ini aja. Ini pakai mouse sudah ini. Mouse. Ini di atas. Ya, klik. Ya, sudah. Klik kanan ya, klik kanan. Ini. Ya, klik kanan. Klik kanan sudah, kiri. Kiri lagi, kiri. Ini coba ini. Ya. Kalau sudah trim, ya. Ini trim, ya. Kalau sudah ini langsung klik kanan aja. Ya. Kalau ada sudah gambar merah sini berarti tinggal kita klik kiri. Hapus sudah. Coba. Sudah. Ya. Trim. Bisa klik saja trim. Ya, klik kanan. Klik kanan sudah. Nanti ada gambar kita disilang. Ya, kanan. Ini kanan, ini coba bisa. Ini kanan. Berarti kan ini di mouse kita pas dapat ini tapi irisnya, ini klik ini. Kiri. Oke. Coba. Kanan. Ya, tadi ya. Kiri. Oke, baik. Ya. Sudah ya. Jadi mudah sekali untuk menghapus ya. Baik. Jadi adik-adik sudah memahami bagaimana menggambar AutoCAD itu, apa yang dimaksud dengan gambar AutoCAD, apa yang dimaksud dengan line, apa yang dimaksud dengan polyline, circle, kemudian trim, ada fillet dan ada copy. Ya, itu dasarnya. Ya, kalau kita sudah suka copy, ingat ternyata di AutoCAD itu juga ada copy. Nah, ya, jadi kalau laki-laki itu sukanya copy. Baik, ada sekalian, materi kita untuk mengatar AutoCAD, ya, mengatar AutoCAD untuk pertemuan hari ini, ya. Bapak nyatakan sampai di sini dulu, sampai berjumpa di pekan depan. Insya Allah semoga kita diberi umur panjang, ya, kesehatan, dan saya tutup dengan ucapan rajin belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.